Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas modul dari IT Governance, IT and Data Governance ya. Tata kelola teknologi informasi dan data. Kita akan membahas tentang konsep ataupun prinsipal dari tata kelola. Oke, nama saya Muharman Lubis. Saya adalah dosen pengampu mata kuliah Tata Kelola Data dan Teknologi Informasi. Ini background saya, bisa dilihat. Ya, saya lulusan dari Universitas Utara Malaysia, S1-nya di bagian jaringan, kemudian IAIUM di Magister di Kebijakan, dan juga S3 saya di universitas yang sama terkait dengan cyber law. Oke, kita masuk kepada definisi apa itu governance. Ya. Oke, di sini ada definisi dari Information System Audit dan Control Foundation ya di tahun 2001 yang mengatakan bahwa tata kelola itu adalah serangkaian ya tanggung jawab dan juga praktek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muharman Lubis, dosen pengampu dari Tata Kelola Teknologi Informasi dan Data. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas prinsip dari tata kelola. Oke, ini background dari saya. Ya, saya lulusan dari Universitas Utara Malaysia. Kemudian saya melanjutkan master dan doctoral degree saya di International Islamic University of Malaysia. Oke, sekarang kita akan ngebahas tentang konsep ya ataupun definisi. Nah, berdasarkan definisi dari Information System Audit dan Control Foundation ya di tahun 2001, maka tata kelola itu adalah serangkaian tanggung jawab ya. Jadi di sini ada keywordnya yaitu tanggung jawab dan juga praktek atau implementasi yang dijalankan oleh dewan dan manajemen eksekutif, berarti pada tataran yang paling atas ya, yang memberikan kebijakan ya dan juga arahan strategis ya ataupun aturan-aturan sehingga tujuan itu bisa tercapai ya. Tujuan dari siapa? Dari organisasi. Dan juga memastikan atau menciptakan suasana yang resiko itu bisa dikelola ya ataupun diminimalisirkan dengan cara yang sistematis dan juga tetap serta memverifikasi bahwa segala aset dan juga sumber daya dari perusahaan ataupun organisasi itu dapat digunakan secara bertanggung jawab ya. Jadi tanggung jawab atau responsibility itu menjadi hal yang paling utama dalam proses pengelolaan. Oke, sekarang kita lihat ya pembagian dari enterprise governance atau tata kelola perusahaan ya. Jadi pembagiannya itu merujuk kepada corporate governance di mana itu mengkedepankan kepada proses governance ya ataupun proses penjaminan dan juga business governance yang menekankan kepada performansi ya di mana antara dua ini bisa interchangeable tergantung konsep mana yang mau kita gunakan ya. Dalam corporate governance maka hal yang biasa dilakukan adalah akuntabilitas ya ataupun penjaminan ya masing-masing pihak itu menjalankan
tugas wewenangnya sesuai dengan apa yang telah diotorisasikan atau diberikan oleh perusahaan. Sementara dalam bisnis governance itu lebih kepada usaha untuk menciptakan atau mewujudkan suatu nilai yang ada, ya, yang bisa menjadikan perusahaan tersebut memiliki nilai lebih di mata customer, ya, secara eksternal, dan juga employee secara internal, serta usaha-usaha untuk utilisasi dari sumber daya yang ada. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan, ya, kalau begitu konsepnya ini baik, ya, kalau konsepnya ini sangat penting, lantas apa yang harus kita perhatikan, apa yang harus kita persiapkan, ya, karena ini konsep yang importance, ya, sangat sangat perlu ada dalam suatu organisasi, dan kalau pelaksanaannya tidak dilakukan secara hati-hati maka implikasinya akan berbahaya. Nah, berdasarkan hasil survei, ya, maka di sini ada beberapa hal yang menjadi perhatian, ya, perhatian kita. Yang pertama adalah etika, ya. Bisa kita lihat di sini, etika atau culture, ya. Itu menjadi beberapa masalah, ya, di beberapa perusahaan, ya. Bisa dilihat di sini ada titik 2 dan titik 3, ya. Oke. Di Netherlands, di Enron, ya, di Amerika Serikat. Juga ada masalah dari sisi CEO, juga ada masalah dari Board of Director, internal control, ya, compliance and risk management, serta aggressive earning management. Ini beberapa masalah-masalah, ya, yang muncul dalam proses pelaksanaan yang cenderung menyimpang dan memberikan implikasi negatif kepada proses bisnis, ya, dan juga utilisasi resource, terutama di sini terkait dengan teknologi yang dilakukan oleh perusahaan, yang perlu pertimbangan yang matang dan juga proses monitoring, ya, berkala untuk memastikan bahwa pelaksanaan tersebut, ya, atau pengelolaan tersebut bisa berjalan dengan baik. Oke, berikutnya, ketika enterprise governance itu merupakan suatu kumpulan, ya, dari praktek-praktek manajemen, ya, yang dia diimpos ataupun di push, ya, diusahakan oleh golongan top atau eksekutif dari suatu perusahaan, maka secara teoretikal dia akan memberikan, ya, performansi yang baik, ya, performansi yang bisa dikatakan mendatangkan kesuksesan bagi perusahaan karena dia selaras dengan tujuan dari perusahaan tersebut, ya. Jadi dari atas punya instruksi, punya visi misi, ya, punya rencana, maka kemudian dijentawahkan atau diterjemahkan oleh unit-unit yang ada di bawahnya, dalam hal ini manajer, yang kemudian itu akan disikapi, ya, oleh pegawai-pegawai, ya, sehingga tujuan dari perusahaan itu baik. Nah, pasti koordinasinya juga harus dilakukan dengan cara yang baik juga. Kemudian ada terkait dengan kepastian, ya, kebutuhan, karena memang proses hasil, ya, atau yang diinginkan outcome itu harus berdasarkan kebutuhan, ya. Jadi apa yang dilakukan oleh perusahaan adalah memberikan solusi, yang solusi itu memang penting, ya, bagi suatu market, ya, atau suatu target. Kemudian ketika kita mendeliver performansi, maka mau tidak mau itu seharusnya menciptakan suatu nilai, ya, yang nilai itu bisa memberikan outcome yang bersifat bisnis, ya, baik dari sisi pertumbuhan bisnisnya, keuntungannya, ataupun optimalisasi cost-nya,
ataupun meningkatkan kapabilitas, ataupun reliabilitas, efisiensi, ya, customer experience, kemudian satisfaction, juga reduce risk, ya, dan lain sebagainya. Dan ini mendukung ya organisasi dari sisi misi mereka dan juga objektif mereka yang terangkum dalam rencana strategisnya. Sementara dalam hal kebutuhan, ya, maka perusahaan atau organisasi berusaha untuk menjaga dan mempertahankan nilai yang mereka ada, yang menjadi ciri khas ataupun keunikan dari perusahaan tersebut, untuk secara aktif, ya, mengendalikan ataupun mengatur risiko-risiko yang bisa membahayakan atau berimplikasi kepada perusahaan sehingga mengganggu performansi secara minimal, ya, ataupun secara maksimal bisa menghancurkan tatanan-tatanan yang sudah disusun dari awal. Oke, sekarang kita ngomongin tentang positioning ya dari teknologi informasi ya dan data. Seperti tadi sudah disampaikan bahwa pembagiannya itu bisa dalam ranah corporate governance yang sifatnya conformance ataupun business governance yang sifatnya performansi, ya, di mana corporate governance, pengelolaan secara corporate itu terkait dengan internal audit, ya, manajemen risiko, kemudian komite-komite remuneration, ya, komite audit, juga non-executive director, dan juga chairman. Sementara dalam sisi business governance, ini terkait dengan hal-hal yang strategis, baik dari sisi perencanaan dan penyelarasan, pengambilan keputusan, juga manajemen risiko, ya, kemudian enterprise system, dan juga continuous improvement. Jadi sesungguhnya ada overlapping, namun perbedaan-perbedaan dari sisi nature dan juga dari sisi tujuan itu membuat, ya, kebijakan-kebijakan yang dihasilkan dan juga diterapkan akan berbeda, ya, karena yang diinginkan dari corporate itu lebih kepada kepastian, sementara dari sisi bisnis lebih kepada performansi, dan akhirnya itu menciptakan, ya, tujuan, ya, ataupun purpose yang berbeda juga, ya, di mana corporate lebih kepada asuransinya, ya, dan juga business governance lebih kepada value creation dan juga resource utilization. Bisa dilihat di sini bahwa fokus utilisasinya ataupun teknologi informasi yang diterapkan dalam corporate governance itu adalah proses pelaporan, ya, dan juga menyampaikan fungsi-fungsi data yang ada, sehingga integritas dari information dan proses tracing, ya, proses pengecekan, ya, aktivitas-aktivitas ataupun transaksi yang dilakukan oleh setiap komponen-komponen yang ada dalam organisasi tersebut bisa dilaksanakan dengan baik. Begitu juga bisa meningkatkan proses pengambilan keputusan, ya, yang dilakukan oleh jajaran-jajaran yang ada atau yang diotorisasi, ya, di dalamnya. Juga membuat kebutuhan-kebutuhan itu bisa diakses secara cepat, ya, seperti misalnya terkait dengan data-data dari pegawai ataupun informasi-informasi yang harus diproses, ya, ataupun proses penyelesaian tiket ataupun komplain, ya, baik secara eksternal dan internal dan seterusnya. Juga mengotomatisasi proses pengumpulan data sehingga bisa menciptakan suatu visualisasi ataupun akumulasi data yang tepat dan presisi. Sementara dalam business governance ini lebih kepada penyampaian nilai, ya, yang bisa memberikan nilai lebih bagi perusahaan. Juga proses penyelarasan, proses manajemen aset-aset dan juga sumber daya yang ada, manajemen risiko, dan juga manajemen performansi.
Oke, berdasarkan ISO ya, ada prinsip-prinsip pada enterprise governance ya, tata kelola perusahaan, di mana di sini bisa kita lihat ada 6 prinsip. Yang pertama adalah tanggung jawab, yang juga tadi didefinisikan dalam information system dan audit, di mana setiap individu dan juga kumpulan atau grup itu harus paham, ya, harus mengerti dan juga menerima tanggung jawab mereka ya terkait dengan kebutuhan untuk memberikan atau supply dan juga terkait dengan demand. Di mana tanggung jawab tersebut akan diformulasikan dalam bentuk action sesuai dengan otorisasi yang dimiliki. Oke, sementara itu, prinsip yang kedua adalah strategi ya, di mana organisasi ya berusaha untuk memilih ya tindakan-tindakan yang tepat dalam konteks yang ada ya, yang itu pasti harus berkesesuaian dengan kapabilitas ya yang ada sekarang dan juga kedepannya, rencana kedepannya, sehingga itu bisa menyenangkan ataupun memenuhi ya kebutuhan dari organisasi. Prinsip yang ketiga adalah akuisisi, di mana basisnya adalah transparansi pengambilan keputusan dan juga kejelasan keputusan yang sifatnya menyeimbangkan ya antara manfaat dan juga kesempatan ya serta biaya dan juga risiko dalam ruang lingkup yang jangka pendek ataupun ruang lingkup jangka panjang. Kemudian dari sisi performansi, di mana teknologi itu sendiri berusaha untuk mendukung ya organisasi dalam menyediakan layanan dan juga level-level ataupun keunggulan-keunggulan ya layanan dan juga kualitas yang ditawarkan sehingga bisa ketemu antara ya apa yang harus dilakukan pada saat sekarang dan juga apa yang harus dilakukan pada saat masa depan atau akan datang. Berikutnya adalah prinsip yang kelima, di mana segala sesuatu yang wajib, ya regulasi ataupun legislasi, itu didefinisikan secara jelas, ya, yang diterjemahkan dalam bentuk kebijakan dan praktek-praktek yang ada di perusahaan. Yang terakhir adalah prinsip human behavior, di mana policy, kebijakan tadi, dan praktek-praktek serta keputusan itu didemonstrasikan yang tentunya ini mengindahkan atau mengakomodasi perilaku-perilaku manusia sehingga perusahaan tersebut ya bisa memastikan bahwa cara kerja atau pola kerja pegawai ini sesuai dengan proses bisnis yang ada di perusahaan.